Oke, halo teman-teman, perkenalkan nama gue Evan dan kali ini lo sedang ada di section Tanya Evan. Nah, kali ini gue bakal ngejawab salah satu pertanyaan yang menarik dari salah satu viewers, yaitu tentang gimana cara cepat belajar psikologi. Nah, lo tonton video ini sampai habis ya, biar lo bisa dapet keseluruhan insight-nya, oke? Nah, kalau ngomong-ngomong soal belajar psikologi, kali ini gue tuh sebenarnya pengen ngasih tahu ke lo, mungkin bukan buat lo yang udah dari jurusan psikologi, bukan lo yang anak psiko gitu. Tapi buat lo yang awam banget, buat lo yang mungkin ada di bidang yang jauh di luar sana tentang gimana cara belajar psikologi. Nah, untuk belajar psikologi sebenarnya kalau untuk ya anak psiko ya simple ya, tinggal lo ngikutin kuliah, ya lo baca riset gitu. Nah, kalau buat orang awam gimana caranya? Nah, gue ada beberapa framework yang bisa lo lakuin biar lo bisa belajar psikologi secara mandiri. Terutama kalau misalnya lo memang tertarik atau lo pengen masuk ke jurusan ini, atau let's say lo anak psikologi tapi udah berkarir nih di HR terus lupa gitu ya. Atau berkarir di mana gitu terus lo lupa tentang ilmunya. Nah, saran gue lo lakuin beberapa hal ini. Yang pertama, lo bisa coba subscribe ke ya ini sih kalau menurut gue yang paling gampang, paling receh, yang siapapun bisa baca adalah Psychology Today. Gitu, lu bisa subscribe atau lu bisa pantengin ke sana sih gitu. Jadi lu bisa follow Instagramnya, follow Twitternya dan lain sebagainya, itu bakal muncul terus. Psychology Today itu paling simple menurut gua. Meskipun banyak yang bilang Psychology Today itu bagus, menurut gua ini paling simple sih gitu. Jadi dari sana lu bisa belajar psikologi, dan yang kedua, lu ambil buku one on one. Nah, tadi yang pertama Psychology Today, yang kedua ambil buku one on one kayak misalnya Psych 101, Psychology 101 dan lain sebagainya. Dan hindari mungkin buku-buku kuliah. Kenapa? Karena buku-buku kuliah mungkin sedikit lebih kompleks buat lo yang awam gitu. Jadi kayak lo belajar yang basic konsepnya dulu aja. At least lo tahu aliran-aliran psikologi itu kayak gimana gitu kan. Dan yang ketiga, nah baru nih lo ambil buku yang lebih kompleks. Buku yang dipakai sama orang kuliah. Nah, kalau misalnya lo udah ngerti nih dari Psychology Today, terus lo udah ngerti basic-basicnya sedikit dari buku one on one, lo masuk ke buku-buku kuliah kayak yang dibikin sama Kassin, Kassin, atau buku yang dibikin sama Hergenhan. Nah, Introduction to the History of Psychology kalau nggak salah namanya. Nah, itu buku favorit gue sih sebenarnya. Dan dari sana lo bakal belajar bukan hanya basicnya, tapi fundamentalnya juga. Kayak misalnya psikologi itu science atau bukan sih gitu. Psikologi itu sebenarnya real atau enggak. Nah, itu dibahas juga di buku itu gitu sih. Nah, terus lu setelah belajar dari buku yang itu susah banget sebenarnya kalau menurut gue ya buat orang awam. Tapi kalau lu udah biasa baca buku bahasa Inggris, lu bakal bisa nikmatin sih gitu. Karena biasanya buku-buku kuliah di luar dibandingkan di Indo banyak jokes-jokesnya gitu. Dan lu bakal nggak bosen sih kalau misalnya lu ngebaca itu for fun instead of kayak anak psiko belajar itu buat ulangan gitu. Jadi bakal lebih enak. Dulu juga gue ngajar filsafat di kampus, itu pakai buku Introduction to History of Psychology. Kenapa? Karena memang di sana dibahas lengkap gitu, dan emang tebel banget bukunya. Gue dulu punya hard copy-nya, tapi sekarang udah gue sumbangin sih ke adik tingkat kalau nggak salah gitu. Nah, terus lu sebenarnya kalau saran gue, kalau misalnya lu pengen belajar psikologi, lu belajar baca jurnal dengan baik sih. Jurnal tuh apa? Jurnal tuh adalah kumpulan penelitian. Nah, jurnal itu adalah kumpulan artikel penelitian. Lu harus belajar baca artikel penelitian. Mulai dari, ini sebenarnya semua jurusan bisa. Apalagi kalau lu sarjana gitu kan, S1. Itu sebenarnya kita literally semua jurusan diajarin tentang gimana caranya baca artikel jurnal. Tapi gue sering banget nemuin orang yang gak bisa baca artikel jurnal dengan cepat. Nah, makanya kalau saran gue, lu coba pelajari artikel jurnal itu gitu. Kayak terms-termsnya dan lain sebagainya, coba lu kepoin aja sih. Karena dari artikel jurnal itu biasanya yang memang jadi acuan buat content creator yang oke. Contohnya misal 1% gitu kan. 1% tuh ngambil banyak ininya dari buku sama jurnal gitu. Jadi lu bisa bedain lah konten 1% sama mungkin banyak penyedia konten lain gitu ya. Lu bisa lihat kedalamannya 1% tuh sebenarnya dari mana ya, dari jurnal itu gitu. Dan dari jurnal lu bisa ngelihat ilmu-ilmu terkini yang sedang update sekarang. Contohnya misal kalau lu pernah nonton TED Talks gitu ya, GRIT gitu, GRIT, itu TED Talks tuh fenomenal banget gitu. Padahal sebenarnya kalau di dunia psikologi sejak tahun 2017 itu tuh udah di-debunk. Di-debunk tuh alias nggak valid sebenarnya konstruknya. Atau MBTI gitu. Lu pernah dites kan NTJ kayak gitu-gitu.
Tapi kalau lo lihat bukunya, lo lihat jurnal terkini, sebenarnya banyak pro kontranya MBTI itu, bahkan lebih banyak kontranya gitu sampai sekarang. Jadi kayak dengan baca jurnal, pemahaman lo akan psikologi itu bakal jauh lebih dalam daripada orang-orang gitu. Dan ini juga bahkan menurut gue ya, banyak psikolog yang nggak baca jurnal, jadinya apa nggak update pengetahuannya gitu. Dari dulu sampai sekarang pakai approach itu, tapi bisa jadi udah nggak works sekarang, atau mungkin bisa jadi ada kasus baru gitu kan. Nah itu juga yang menurut gue mesti diperbaiki sih sebenarnya dari ya psikolog, dosen, bahkan dosen gitu, bahkan dosen. Jadi kayak gue juga selalu nge-challenge diri gue untuk oke, kalau gue dulu pernah tahu konsep ini, gue coba baca jurnal, baca artikel gimana caranya biar gue tetap ter-challenge untuk ternyata ada loh konsep lain gitu yang ada di luar itu. Gitu sih sebenarnya ya buat teman-teman. Jadi saran gue jangan lupa untuk baca jurnal kalau misalnya lu memang sudah mengetahui basic-basicnya, alirannya udah tahu, founder dari alirannya udah tahu juga, kayak misalnya Sigmund Freud gitu ya, John Brutus Watson gitu, B.F. Skinner kayak gitu-gitu, mungkin nama itu udah nggak asing lah kalau lu anak psikologi atau lu udah baca gitu. Nah baru terakhir lu harus mendalami itu di jurnal sih. Itu karena itu yang bakal bikin lu one step atau 10 steps ahead bahkan dibandingkan orang-orang lain gitu. Dan satisfying banget sih kalau lu nemuin jurnal yang kayak oh ternyata kayak gini gitu. Kayak gitu sih, kayak grit gitu. Grit tuh kan skripsi gue sebenarnya. Dulu gue surprise banget sih ketika nemuin bahwa oh ternyata grit itu nggak valid ya. Terus kenapa orang masih nonton TED Talks-nya, terus kenapa orang masih beli bukunya gitu. Bahkan di toko-toko buku besar, contoh Gramedia gitu ya, itu masih di bestseller gitu. Tapi ya udah gitu. At least kita jadi lebih tahu dan nanti kita jadi lebih expert dalam mendalami berbagai macam konstruk psikologi gitu. Mulai dari motivasi, emosi, sampai dengan yang lain-lain. Gitu sih. Mungkin itu ya jawaban dari gue untuk pertanyaan itu, gimana cara belajar psikologi dengan cepat. Saran gue itu, urutannya adalah Psychology Today, buku one-on-one, buku kuliah, terus abis itu lo masuk ke artikel jurnal. Gitu sih. Oke. Semoga video ini bisa ngebantu lo, dan kalau misalnya lo pengen nanya lebih lanjut, langsung aja pakai hashtag tanya Evan di comment section. Nanti gue bakal jawab pertanyaan yang menurut gue menarik dan bakal gue bikin videonya. Oke, mungkin sekian dari gue. Gue Evan dan see you in the next video.